Halo, nama gue Erza, gue semester 1, gue maba. Kenalin, gua Nopian, gua anak semester 7 yang baru mau masuk ke semester 7 ya. Kenalin, nama gue Rizky Firmansyah, sering dipanggil Bang Ki. Angkatan 2020 semester 11. Perkenalkan, nama aku Zidan. Panjanganku Mukhtar Zidan. Kadang dipanggil di kampus adalah Komet, kalau nggak Kuple. Dan gua semester 10 sekarang. Nama saya Ardan, cuma nama panjang saya Muhammad Fajrin Ardan Sasujen. Biasa dipanggil Ardan. Kalau semester harusnya sih saya semester 8, cuman karena saya mencontoh keteladanan dari abang saya yang bernama Fajar Budiansyah. Jadi kalau semester saya lulus. Nama gua Budi. Gua alhamdulillah lulus nanggung ya. Karena gua belum wisuda. Gua malas wisuda. Enggak, karena gua inget kata-kata papi, jangan pernah menyetak rekor yang biasa gitu. Kata papi tuh, kalau lulus foto-foto, wisuda foto-foto itu biasa. Tapi kalau nggak lulus foto-foto itu jadi hal yang luar biasa gitu. Itu kalau nggak wisuda gitu. Ceritakan latar belakang secara singkat. Oh iya, gue sempet ngeband rock and roll waktu SMA. Sampai sekarang gue punya band punk sebagai vokalis. Gue sekarang sedang skripsian walaupun lewat batas ya teman-teman, karena seni itu luar biasa banget ya. Wow, luar biasa banget pokoknya mah. Kalau latar belakang singkat gua sih, gua karena udah semester 7, di semester 5 gua udah masuk konsentrasi, konsentrasi gua tuh di teater. Kebetulan gue suka banget sama yang namanya monolog. Itu aja sih, jangan panjang-panjang. Belakang gua terlahir dari kampung tanpa kedua orang tua, yang emang gua pengen mengambil ilmu di pendidikan lebih tinggi lagi karena tidak ada batasan dan tanpa ada biaya pun gua masih bisa untuk bersekolah. Gua mau ngebuktiin ke semua orang kalau misal tanpa biaya gua masih bisa sekolah dan berpendidikan tinggi. Gua lahir dari anak bungsu dan gua sekarang masuk konsentrasi teater. Ya, latar belakang saya lahir di Serang dengan bapak ibu yang lengkap. Saya bersekolah di SD Muhammadiyah, lalu SMP-nya di SMP 2 Kota Serang. SMA-nya, gue SMA di mana sih, Bud? Oh, SMA 1 Kota Serang. Berkuliah di mana, Bud? Oh, kalau kalau kuliah saya di Sendra Tasik namanya. Gua adalah mahasiswa angkatan 2016. Gua itu dari konsentrasi teater. Kenapa gua milih teater? Karena keliru gara-gara si Opung. Harusnya gua musik, Opung teater. Karena Opung itu awalnya pengen musik. Begitu gua masuk ruang teater, ternyata Opung teater, anjing. Gak suka gua Opung, kenapa harus teater coba? Aneh gua. Ya, gua lahir dari keluarga kecil sederhana, ayah berdagang, ibu mengasuh. Gua di rumah sejak kecil belajar susah, hanya bersikap pasrah. Sempat sesaat, itu mah lagu ya, lagu Bondan. Ya gitu ya, pokoknya keluarga gua keluarga sederhana banget. Dibilang mampu enggak, dibilang gak mampu banget ya. Oh iya, banyak pelajaran baru juga. Kayak gue bisa tahu basic-basic teater sedikit-dikit, terus dapat basic-basic tari juga dari teman-teman semua. Dari kating-kating juga dikasih tahu tentang basic-basic permusikan gitu. Kalau untuk salah. Yang didapetin PSP banyak banget sih. Dari segi akademik dulu nih ya. Mata kuliahnya udah oke banget, walaupun beberapa dosen dengan beda karakter juga. Kita juga harus kayak gimana ke dosennya juga. Jadi akademik oke, relasi banyak. Tambah aku kan orangnya extrovert ya. Jadi ya kenal banyak orang aja sih, asik juga sih. Kalau soal yang gue dapetin sepertinya banyak ya. Karena gue nggak nyangka ketika gue masuk PSP ternyata gue nggak cuma belajar teater, gue belajar seni musik,
gue belajar tari, bahkan gue sampai belajar seni rupa loh. Gak nyangka aja sih gue niatnya cuma pengen belajar teater, ternyata masuk sini ya gue belajar semuanya elemen-elemen seni yang ada. Itu sih yang gue dapetin. Kalau ngerasain apa aja, gue pastinya ilmu lebih banyak, pengalaman gue banyak. Bukan di PSP menurut gue, tapi gue bisa membawa nama PSP itu ke ranahnya seniman-seniman lain gitu tuh. Dan gue sebagai masyarakat PSP, gue punya legalitas, gue nih PSP, gue bisa beranjak kemana-mana gitu tuh. Yang gue dapetin yang pastinya relasi, ilmu, dan pengetahuan tentang penggarapan dan lain-lain. Kalau yang udah dapet, alhamdulillah dapet jodoh. Ya, yang gue dapet di PSP sih banyak ya, banyak sedikit yang positif dan negatif. Gimana teman-teman, mau positif apa negatif? Negatif. Ya, kalau negatifnya saya bisa bertemu dengan Fajar Budiansyah, itu hal yang negatif. Itu adalah hal yang paling negatif yang gue pernah dapatkan di PSP. Ya, yang gue dapetin di PSP sih banyak. Ya, yang gue dapet di selama gue berkuliah di PSP adalah jadi banyak relasi teman sih, teman dari yang A sampai Z, yang punya sifat A sampai Z. Punya teman yang jiwa keseniannya sangat menggebu-gebu, menjadi banyak relasi yang bisa meneruskan kesenian yang gue suka gitu. Alhamdulillah gue dapat kenalan teman-teman yang baik, yang banyak bacot lah pokoknya gitu teman-temannya gitu kalau apa-apa tuh. Terus alhamdulillah juga gue diperkenalin dengan Ardansah gitu ya. Yang gue bukan siapa-siapa di himpunan, tapi kalau kemana-mana selalu kayak wakil anjing. Gue tahu organisasi himpunan, gue belajar banyak tentang organisasi. Gue belajar dari para angkatan-angkatan atas 2014, angkatannya Gary dan Telia semuanya 2015, angkatannya Teguh, Adam gitu. Bahkan gue belajar dari adik-adik gue 2018, 2017, 2020, 2021 ya. Gitu. Banyak banget gue belajar karena gue belum pernah tahu kesenian itu dalam SMA dan gue hanya belajar di area foto dan video gitu ya. Apa lagi? First impression gue nemu keabstrakan di angkatan gue khususnya. Dan harapan gue mudah-mudahan kedepannya lebih abstrak lagi. Untuk maba tips and tricksnya kayaknya nggak ada ya, cuman kayak ya udah enjoy aja teman-teman di PSP, nikmati prosesnya. Udah sih nggak ada tips and tricks ya. Yang penting ya udah enjoy aja gitu, santai aja, bahagia selalu lah. Kalau kata-kata buat maba sih dari gua, semangat buat kalian maba yang baru masuk. Kenapa? Karena kalian udah nyebur bro, jadi ya mending sekalian basah aja gitu sih. Tips and trick buat maba cuma beberapa kata aja mungkin ya. Ngepang boleh, attitude tapi dijaga. Ngepang boleh, attitude dijaga. Tips and trick untuk maba ya. Yang satu, kalau yang pertama yang pasti harus diingat adalah kalau diajak kenalan sama Fajar Budiansyah, hati-hati teman-teman. Ya terserah, kalau teman-teman mau ya udah, kalau nggak mau ya udah gitu aja, serah aja gue mah gitu. Ya tips and trick sih yang kedua buat teman-teman adalah ketika kalian datang ke sini adalah kalian masih kain bersih, kertas putih. Jangan anggap kalian menjadi yang terhebat dan terdepan kayak Yamaha. Karena kalian di sini untuk belajar. Mungkin pada akhirnya kalian akan fokus ke diri kalian masing-masing. Jadi jangan merasa kalian itu paling hebat.
karena di sini kalian bukan sendirian, kalian bersama keluarga baru kalian, jadi akur-akurlah dengan keluarga baru kalian. Tips yang paling penting adalah kalian harus cobain bergabung dengan himpunan, karena himpunan itu bagi gue adalah keluarga yang benar-benar keluarga. Itu bukan terpisah dari keluarga besar PSP, cuman mereka lah orang-orang hebat di balik keberhasilan PSP untuk sampai saat ini gitu. Anjing, enggak. Kata-kata untuk maba, gue pengen kata-kata dua untuk maba sama senior. Untuk maba, kuliah aja yang bener anjing. Kalau misalkan udah skripsi, langsung aja dikerjain, diberesin. Ya, jangan kayak koboi kampus ya. Gitu. Ya, itu ya. Itu ya, jangan. Sama buat senior, kebanyakan deteksi maba lo anjing. Heran gua, datang ke kampus cuma nyari perhatian maba doang lo semua ya senior. Gua bisa mengubah persepsi masyarakat khususnya tentang seni ya, bahwa seni itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya seni itu nggak pantas untuk dipandang sebelah mata, karena gue masih ngeliat atau ngerasain seni masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kalau dari aku sendiri sih pandangannya sangat besar sekali. Karena jadi ganggu nih. Nah, ganggu nih. Oh iya, sorry. Prospeknya luar biasa banget. Kalau bagi sendiri sih, selain guru, seni juga bisa ke semuanya. Entrepreneur masuk, konten kreator masuk, bikin platform digital masuk, semuanya masuk. Jadi entertainment juga. Masuk juga perumahan, pokoknya semuanya masuk. Itu gede banget peluang di PSP. Itu. Menurut gua pasti peluangnya banyak, Bre. Di PSP tuh lu bukan belajar soal pendidikan doang. Lu bisa belajar soal manajemen, lu belajar soal event. Bahkan juga lu nanti peluangnya besar karena lu backgroundnya sarjana pendidikan, bukan sarjana seni. Kenapa? Karena sarjana pendidikan banyak yang ya kita tahu lah, banyak yang ngebutuhin. Itu sih menurut gua karena peluangnya banyak. Menurut gua besar banget karena gua setelah lulus dari ini, guru cuma hanya sekedar sampingan, tapi menjadi seniman adalah potensi utama bagi gua. Kalau prospek lulus dari jurusan ini, gua lihat-lihat sih sangat besar ya gitu tuh. Terlebih lagi dari konsentrasi, setiap konsentrasi teater bisa bikin film, bisa bikin garapan tersendiri, bisa meningkatkan kreativitas. Buat yang tari, dia bisa ngebantu Banten ini jadi punya tari khas dari Bantennya yang mungkin belum ada ya. Bukan belum ada, sorry, tapi masih sedikit. Jadi yang diharapkan dari teman-teman adalah kalian bisa membuat sebagai pencipta, bukan penerus gitu. Kalau untuk musik kalian bisa explore untuk musik-musik Banten gitu. Kalau untuk pekerjaan, apalagi guru ya, guru yang sekarang adalah menjadi beban negara. Untuk guru seni budaya di Banten ini belum banyak yang guru seni budaya yang bukan dari background seni budaya gitu. Mungkin udah ada kakak-kakak seniornya, tapi masih banyak banget yang ngebutuhin guru seni budaya. Kayak temen saya, Fajar Budiansah, dia jadi guru, men. Jadi guru yang tadinya rock and roll, sekarang jadi guru, men. Jadi guru, men. Real. Kalau peluang, menurut gua peluang sih cukup besar ya di PSP ini karena gue inget kata-kata papi aja bahwa percuma lu pinter, percuma lu punya skill banyak, tapi tidak ada tanda bahwa lu tuh adalah orang yang berakademik gitu. Jadi percuma lu di luar juga kalau skill lu bagus, tapi nggak ada bukti gitu. Nah PSP ini menunjang lu untuk mengadakan bukti tersebut. Nah ini adalah kesempatan untuk kalian. Kalau peluangnya besar lu mau jadi guru besar karena setelah itu ada PPG, setelah itu lu bisa langsung ke guru-guru swasta mungkin gitu. Kalau dalam kebabaran kesenian menurut gue sangat besar. Ardan aja nggak jadi guru hidup, anjing gede badannya. Ya, jadi jangan takut berkesenian itu miskin bohong.
Ardan, Iben, Opung bikin band walaupun gak laku juga. Oh laku ya. Ya alhamdulillah Ardan laku. Opung kan naik-naik bandnya. Ya jangan takut teman-teman karena sepengalaman gua di kampus, maksud gua bahkan lu bisa kuliah sambil bekerja gitu. Notabene kalau di masyarakat sana mengatakan bahwa kalau di negeri itu lu nggak bisa bekerja, tapi di PSP walaupun lu negeri, lu masih bisa bekerja entah itu dengan cara freelance jadi penari atau lu jadi fotografer atau lu jadi pemusik atau pelatih sekalipun lu masih bisa gitu. Jadi peluangnya sangat besar. Mau itu udah beres ataupun belum beres. Capek gua ya. Kalau evaluasinya sih kalau buat aku sendiri ya, kayaknya kalau udah MK beres tuh jangan ditunda-tunda ya. Jadi karena PSP kan kalau udah kenal uang, waduh buat skripsian susah tuh. Nah buat apresiasinya itu lebih oke banget di PSP karena kultur kebersamaan dan kekeluarganya juga ada gitu di PSP sendiri itu sih. Kan ya, apa tadi pertanyaannya Bang? Pokoknya kalau buat evaluasi itu, lu pada jangan sampai kalau kuliah di PSP jadi maba yang kupu-kupu bre. Kenapa? Karena lu harus banyak ngobrol sama abang-abangan lu dan juga pastinya lu nggak bakal dapet soal kebutuhan lu. Misal lu butuhnya di tari dan segala macamnya, lu harus banyak relasi juga di luar. Lu banyakin komunitas di luar bre. Ya udahlah. Apresiasi kelebihannya ya pokoknya gua nggak nyangka setelah gua masuk sini kelebihan gua banyak. Gua bisa nari, terus gua bisa main musik, bahkan gua bisa ngegambar di bagian seni rupa. Itu sih banyak kelebihannya. Selama perkuliahan mungkin sarana prasarana lebih dimaksimalkan, metode pembelajaran lebih dimaksimalkan, dari segi kurikulum dan lain-lain mungkin itu lebih dimaksimalkan kembali untuk para dosen-dosen dan para pejabatnya juga lebih dimaksimalkan juga gitu tuh untuk masalah kurikulum dan lain-lainnya. Apresiasinya ini menjadi prospek pertama ya di pendidikan seni pertunjukan, apalagi seni di Banten itu cuma ini doang. Pendidikan seni pertunjukan, pendidikan yang lahir bukan pertama satu-satunya di Banten malah. Kita sebagai mahasiswa pun harusnya lebih cerah lagi gitu tuh harusnya. Bukan dari segi dosennya ataupun dari segi elemen-elemen lain, tapi mahasiswa pun menjadi tolak ukur pertama gitu tuh di pendidikan seni pertunjukan untuk mengembangkan nama pendidikan seni pertunjukan ini. Ya apresiasi kekurangan sih waktu zaman abang dulu ya. Ini gue diajarin Fajar Budiansyah sumpah. Ya evaluasi untuk kekurangan sih waktu zaman 2017 mungkin sampai 2000 saya lulus karena saya nggak terlalu teladan kayak Fajar Budiansyah. Kalau kekurangan sih evaluasi banyak. Karena emang termasuk jurusan baru dari 2014. Jadi untuk sarana dan prasarana mungkin masih belum mumpuni dan hanya memakai yang ada aja gitu. Jadi benar-benar jiwa kreatif kita yang diasah gitu tuh, yang ditempa terus untuk kekurangannya. Terus dari segi ini nggak apa-apa nih ngomong nih. Ya. Gak apa-apa, dari kekurangannya sih sebenarnya dari segi kita sebagai mahasiswa kadang suka dibentrokin ya sama jadwal-jadwal, mungkin jadwal-jadwal dosen, kadang juga ada dosennya yang pengen jadwalnya di hari A, tiba-tiba ada dosen yang ngiri gitu, jadi ikut di hari yang A juga, contohnya boleh disebutin nggak? Nah waktu itu sih saya dapat cerita dari teman saya, Fajar Budiansyah. Jadi dia tuh ada ini nggak dikat kan? Jadi ada teman saya cerita, teman saya ini namanya jangan disebutkan ya, alias aja, aka itu Budi. Gak usah kita sebutin nama panjangnya. Jadi pada saat itu dia kebetulan ada kuliah MKA. Dan ada satu dosen yang iri karena dosen ini selalu memakai waktu yang tidak terpakai gitu. Jadi dia itu ingin dekat juga dengan mahasiswa. Jadi
dia seenaknya aja gitu. Dan sering juga kita dibentrokan dengan ancaman-ancaman, kalau kamu nggak nurut sama saya, kalau kamu nggak beliin saya nggak bakal ngelulusin kamu di mata kuliah. Itu juga yang membuat saya hampir menjadi mahasiswa teladan ketika saya nggak bisa beli buku tepat waktu, padahal itu masih di ekspedisi. Saya jadi mengulang 2 mata kuliah. Itu yang membuat saya membayar UKT lebih. Gitu kekurangannya. Apresiasinya kelebihan. Apresiasi apa kelebihan nih? Apresiasi kelebihan. Apresiasinya kita di sini bisa belajar sambil, kalau orang bilang sambil bermain. Karena yang dimana hampir semua yang kata belajar itu di kelas dan duduk rapih. Dan kita bisa di outdoor dengan menghirup udara bebas, tapi tetap belajar dengan dosen-dosen yang menurut gua mantap sih. Menurut gua mantap gitu. Apalagi the one and only Papih dan Pak Dadang. Mungkin Pak Suhaya udah nggak ada. Tuh. Ya, itu sih apresiasinya. Dan untuk saat ini dosen-dosen sangat keren banget, mendukung semua kegiatan mahasiswanya, ikut terjun, ikut mendampingi. Itu menurut gue keren banget sekarang gitu tuh. Kalau gue sih nggak ngevaluasi untuk jurusan ya, yang penting kan nggak ya, gue bukan takut, cuman ini evaluasi diri aja. Udah bagus kok jurusan ini. Enggak benar, jurusan ini udah bagus, udah oke banget. Jadi mohon Bu Tari minta tanda tangan ya. Ya kalau gue sih evaluasi diri aja, kayak misalkan kuliah tuh ya jangan males gitu. Jangan kuliahnya jangan apa ya, males karena temen lo. Karena temen lo hokinya gede anjir. Gue sama, gue statistik gue bareng, nggak ngerjain tugas bareng. Tapi dia lulus gue kagak, buset. Tolong ya, jadi jangan males-malesan. Gue sangat mengapresiasi untuk jurusan pendidikan seni pertunjukan. Betul kata Ardan, selama ini kita tidak ada guru seni yang pure seni. Dan setelah munculnya pendidikan seni pertunjukan, akhirnya di Banten ini memiliki guru seni dan kesempatan yang bagus untuk memiliki guru seni yang akademisi, bener pure di seninya. Masa ada guru PAI jadi guru seni? Wah, masa nanti? Ya, begitu kurikulum merdeka suruh ngambil musik dibilang haram. Ya. Ya. Jangan di depan, nanti disembah sama mahasiswanya. Ya. Jangan ya, pokoknya berbanggalah kalian buat mahasiswa yang udah masuk PSP. Peluang kalian besar sekali. Kalian bisa nyari duit di sini, kalian bisa jadi apapun yang kalian mau. Tapi nggak bisa jadi presiden karena bukan keluarga. Wah. Iya. Emang motivasi nggak ada? Kata-kata hari ini, ubur-ubur ikan lele, boleh ngepang le. Kata-kata hari ini kalau gue dikasih tahu sama temen gue sih, nggak usah disebutin lagi ya, namanya AKA Budi. Perbanyak cabang, perkuat akar. Jadi artinya itu adalah kita harus memperbanyak cabang. Nah, kita harus memperkuat akar gitu. Maksudnya cewek jangan cuma satu gitu. Udah, thank you teman-teman semua. Dadah. Yo, sama-sama. See you teman-teman semuanya, bye-bye. Welcome to Makasih ya Mas ya. Oke, terima kasih. Dadah. Anjing menang irung bangsat.